Halo guys, gue Leong. Welcome to channel Evistar Indonesia. Nah, jadi pada video kali ini gue bakal bikin tutorial teman-teman gimana sih caranya menyetor uang ke Binance teman-teman ya. Nah, jadi di Binance ini kita bisa melakukan hampir semua transaksi kripto gitu guys ya. Banyak banget fitur-fiturnya juga. Nah, mungkin gue juga belum tentu ngejelasin semuanya, tapi gue bakal berusaha mengcover yang kalau menurut gue penting-penting ya guys ya. Nah, terutama gimana sih caranya nyetor uang ya dari rekening kita ke Binance ya. Ntar gue juga bakal contohin ya teman-teman ya. Jadi kita nggak boleh lama, langsung aja kita ke videonya. Let's go! Oke guys, jadi seperti biasa ya, kita nih tampilannya di HP ya, seperti ini teman-teman ya. Langsung aja kita cari Binance ya. Binance ya, oke, cari Binance. Nah, lalu di sini kebetulan gue udah install ya guys ya. Nah, seperti biasa kita cari dulu yang downloadannya tuh paling banyak ya guys ya. Ini 10 juta, berarti emang bener ya, ini ya teman-teman ya. Nah, lalu dari sini kita install. Nah, setelah diinstal langsung aja kita open teman-teman ya. Kita open Binance-nya ya kan. Nah, ini tampilannya kurang lebih ya guys ya. Nah, oke. Pertama yang kita lakukan adalah apa sih? Pertama itu kita harus kasih tahu dulu nih kita residensinya di mana gitu ya, Indonesia atau mana. Kita karena kebetulan di Indonesia, langsung aja kita pilih next. Lalu dari sini kita masukin email kita untuk mendaftar ya teman-teman ya. Ini juga bisa kalau misalnya nggak mau pakai email, bisa pakai handphone juga guys ya. Kita langsung aja coba di sini ya. Kita install pakai email ya teman-teman ya. Oke, jadi gue udah masukin passwordnya juga ya. Jadi masukin email, password. Nah, lalu kalau misalnya kalian rada-rada gue nggak mau di email Binance nih ya kan, langsung aja ininya matiin teman-teman ya. Subscribe to email update-nya matiin ya kan. Habis itu udah oke. Lalu pencet next. Nah, setelah next ini gampang banget, tinggal digeser aja untuk security verifikasinya teman-teman ya. Nah, lalu ini kita bakal di email ya teman-teman ya, di email kode verifikasinya istilahnya ya. Nah, kita langsung buka email kita teman-teman. Oke guys, jadi tadi verifikasinya ya, ini kita tinggal langsung masukin aja teman-teman ya. Nah, setelah ini all new existing user require complete. Nah, oke. Ini tuh kita disuruh KYC ya teman-teman ya. Jadi kita mesti KYC identitas kita ya, KTP segala macem gitu ya. Nah, ini kalau mau tinggal verify now ya kan. Nah, verify now kayak gini. Ini tuh tinggal personal verification ini kita sebetulnya cukup panjang ya prosesnya ya. Jadi kita mesti masukin personal information kita ya kan. Terus kita mesti kayak semacam kurang lebih kayak gini lah ya. Cuma ini kalau misalnya gua mau nyetor, mungkin ntar gua bakal pakai contoh yang dari HP gua aja yang emang udah KYC-nya tuh udah komplit gitu ya, biar lebih gampang ya kan. Nah, ini juga bisa apa namanya? Bahkan ada yang verify plus juga gitu ya. Jadi daily-nya bisa sampai $200.000. Wow, ini banyak sekali ya. Unlimited gitu kan. Wow, amazing ya. Tapi ya kurang lebih kayak gini. Ini kita bisa start now kalau kita mau start ya teman-teman ya. Jadi tinggal masukin namanya, last name, middle name, date of birth segala macam. Ini cukup panjang sih prosesnya ya. Cuma kurang lebih gue skip dulu aja ya. Sekarang gue skip ya. Oke, cancel. Nah, dari sini sebetulnya ini kita udah cukup ya. Tapi ini Binance pertama nih rada aneh teman-teman ya. Yang pertama kalian lakukan adalah harus mengganti dari Lite ke yang Binance normal. Nah, dari Binance normal ini teman-teman yang Pro ini view-nya kalau menurut gua jauh lebih enak yang seperti ini daripada Binance yang Lite ya. Ini lebih enak kayak gini nih teman-teman. Ini kebetulan BTC lagi 48.000 ya kan. Oke, jadi ini tampilan utamanya Binance. Teman-teman kalau kalian tahu udah masuk dan Binance-nya udah Binance normal pasti kayak gini ya. Jadi bukan Lite ya maksudnya ya. Nah, lalu di sini juga bisa setting kalau misalnya mau dirubah dari nilai rupiahnya ya ke USD itu bisa dirubah juga ya. Misalnya jadi sini dari USD ke IDR gitu ya, ke rupiah ya kan. Nah, kita rubah ke rupiah, jadinya nanti tampilannya semuanya dalam bentuk rupiah ya teman-teman ya. Nah, di sini ya udah kelihatan tuh rupiahnya ya, 600 juta gitu kan. Ini juga ada 47.000 gitu kan. Lalu ini juga ada contohnya 20.000 gitu. Ini ada semua ya nominalnya ya. Lalu kita masuk ke bagian penting teman-teman ya, yaitu aset ya. Jadi gimana caranya menyetor uang ya teman-teman. Ini kan sometimes jadi kayak pembicaraan gitu, atau gimana sih caranya nyetor uang gitu ya, nggak ngerti nih gue ya kan. Nah, kayak gini. Jadi istilahnya setelah kalian tadi download aplikasinya di HP ya kan, abis itu kalian melakukan verifikasi. Kalau menurut gue verifikasinya tuh normal ya, sama seperti kalian verifikasi OVO, GoPay, itu sama ya kurang lebih. Nah, lalu kita tuh dari sini teman-teman ya, kita ini kan aset kita nih, aset kita sekarang 0 teman-teman, wajar karena baru dibikin kan. Nah, kita itu langsung aja ke founding. Oke, ke founding, lalu kita pencet P2P teman-teman ya. P2P sekali lagi ya. Nah, di P2P ini adalah platform ini membiarkan kita itu bisa memberikan uang dan juga mendapatkan uang dari orang yang gak kita kenal teman-teman melalui fasilitas ini P2P ya teman-teman ya. Nah,
Oke, kita langsung next aja. Video tutorialnya gue skip aja, nanti gue bakal jelasin aja secara lebih lengkap ya teman-teman ya. Karena gue juga lumayan sering ya istilahnya ya. Oke, kita trade now aja. Nah ini, jadi ini juga ada banknya lumayan banyak ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ya. Ini contoh ini Dewa Exchange contohnya ya. Dewa Exchange ini ya misalnya ya. Kita kalau misalnya mau Dewa Exchange ini, oh dia restricted. Jadi orang yang harus sudah KYC dulu ya. Tapi kalau misalnya belum KYC juga sebetulnya ada di beberapa yang bisa gitu ya. Contoh di Bomber Exchange ini ya teman-teman ya. Di Bomber Exchange ini, oh kita harus verify dulu ya teman-teman. Oke, kalau misalnya harus verify, gue bakalan contoh pakai Binance gue yang udah ada saldonya aja guys ya, yang sudah di verify. Oke guys, jadi ceritanya ini adalah Binance gue yang tentunya sudah di KYC ya teman-teman. Kalian bisa lihat deh di situ sudah verified ya kan. Nah lalu di sini kita langsung aja P2P. Di sini ada saldo gue 7,4 juta ya. Nanti gue bakal bikin 7,5 juta teman-teman ya. Jadi gue bakal store sekitar $10 atau 150.000 teman-teman ya. Dari sini kita langsung aja founding ya kan. Lalu kita P2P ya. Lalu kita mau ke yang mana nih? Yang paling murah ini sebetulnya ada BCA Express. Tapi BCA Express ini limitnya adalah minimum kita kalau mau P2P sama dia harus 10 juta ya teman-teman. Which is gede sekali ya. Ini tapi rata-rata memang minimal 1 juta sih guys ya. Rata-rata 1 juta. Tapi ini juga nggak selalu USDT. Ingat lihat atasnya ya. Kita bisa masukin dalam bentuk rupiah itu menjadi USDT, BTC, BUSD, dan lain-lain ya. Mungkin di video selanjutnya gue bakal ngomongin mengenai apa sih USDT, BUSD. Itu kurang lebih ada lagi nih teman-teman ya. Sedikit pengetahuan, jadi BUSD dan USDT itu adalah stable coin teman-teman. Apa sih stable coin? Stable coin adalah koin yang nilainya mengikuti mata uang. Ya, contoh kalau BUSD dan USDT ini mengikuti mata uang dolar ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, nanti stable coin kalau misalnya ada nggak bang? Stable coin yang mengikuti harga dolar Singapura gitu atau Korea won gitu. Ada. Itu rata-rata yang mengeluarkan adalah platform Luna, tapi nanti itu di video selanjutnya gue bakal menjelaskan mengenai Luna ya. Oke. Di sini gue bakal coba tuker ke apa ya? Oh ya udah ini aja deh nih. Ke BUSD aja teman-teman, karena di BUSD dia ada 500.000 ya, dan 500.000 ini, ini ada 150.000 ternyata teman-teman, luar biasa banget ya. Oke, tapi nggak apa dah, untuk contoh ini gue bakal store 500.000 aja ya teman-teman ya, 500.000 aja. Kita bakal store ke Jordan teman-teman ya, Jordan. Nah oke, kita coba ke Jordan ya, kita buy. Pertama itu caranya kita buy ya, nah lalu setelah kita buy, kita enter amount ya kan, nah kita mau minimal 500.000. Tadi kan 500.000 rupiah ya, benar 500.000 ya. Nah dari 500.000 ini teman-teman ya, nanti kita harus setor 500.000 ke banknya si Jordan ini teman-teman ya. Jadi nanti saldo gue harusnya jadi dari 7.400.000 jadi 7.900.000-an. Oke, kita langsung aja teman-teman transfer ya, transfer. Jika hanya ada rekening biasa, jangan klik transfer sebelum melakukan transfer. Nah, di sini ada ya. Ini kita nggak tahu ya, kita nggak kenal siapa ini Jordan ya. Sebetulnya nggak usah harus Jordan. Ke siapapun boleh ya, ke Fast Hand misalnya kan. Itu juga boleh ya. Kita tadi mau ke Jordan ya, tapi ternyata ada On My Mind yang lebih murah. Oke, kita ke On My Mind aja. Jadi terserah guys, mau P2P ke siapa terserah ya. Ini langsung kita masukin aja 500.000 ya. Oke. Kita langsung buy BUSD ya. Kita buy BUSD. Ya kan? Nah, lalu di sini kita langsung masuk ke window chat ini ya, teman-teman ya. Nah, di sini kalau gue pribadi gue langsung chat. Aku TF sekarang ya, Min. Sekarang ya. Nah, itu dia juga udah langsung chat tuh. Gas ready, langsung cair. Wow, fast response sekali ya. Jadi ini BCA-nya langsung kita copy aja, teman-teman ya. Ini kita copy ke clipboard ya kan, paste. Ya kan? Nah, namanya pokoknya Andrean Kurniawan. Kita cukup ngingetin namanya aja, teman-teman ya. BCA Andrean Kurniawan. Ini kebetulan gue punya BCA Mobile, jadi dengan sangat cepat prosesnya pakai BCA Mobile ya. Nah, dari sini teman-teman ya, langsung kita transfer ya kan. Kita langsung daftar rekening ya teman-teman ya. Nomor rekening tujuannya kita paste tadi ya. Tadi kan namanya Andrean. Nah, Andrean Kurniawan ya teman-teman, bener ya. Coba kita verifikasi sekali lagi apakah namanya benar. Kita buka Binance. Namanya adalah Andrean Kurniawan. Cocok ya teman-teman ya. Namanya Andrean Kurniawan ya kan. Langsung kita transfer aja. Jangan takut teman-teman, karena memang prosesnya kayak gini ya. Nanti uangnya itu langsung cair ke rekening kita kok. Nggak lama. Paling prosesnya cuma 1-2 menit gitu. Nggak bakalan lama. Lalu kita masukin PIN kita ya. Oke, ini adalah nomor rekeningnya ya teman-teman ya. 520 sekian. Uangnya kita masukin 500.000 ya, sesuai tadi. Beritanya kosongin. Ingat, di sini biasanya mereka mintanya berita dikosongin ya teman-teman ya. Tuh, kosongkan berita transfer seperti itu ya. 500.000 sudah gue masukin, beritanya kosongin. Andrean Kurniawan sudah benar, langsung kita send teman-teman ya. Nah, oke, masukin password kita teman-teman. Oke, lalu sudah masuk ya teman-teman ya. Nah, ini tinggal kita screenshot teman-teman ya. Setelah kita screenshot tadi teman-teman, langsung ini kita masukin, kita kasih aja ya fotonya kita ke dia ya. Kita kasih fotonya ke dia guys ya. Ini fotonya ya, langsung kita masukin seperti itu teman-teman ya. Sudah di TF. Oke, langsung aja kita ngomong sudah di TF ya kan.
Ini fotonya juga sudah masuk seharusnya ya. Lalu kita oh ini ke cancel, nggak tahu kenapa. Mungkin sinyal gua kurang bagus atau semacamnya ya. Atau mungkin memang suka kadang-kadang lama guys ya untuk transfer foto nih. Gua beberapa kali P2P memang fotonya nih agak sedikit lemot gitu ya. Oke, mungkin fotonya nggak bisa kekirim, ya udah biarin teman-teman ya. Kalau fotonya nggak bisa kekirim udah okein aja, udah nggak apa-apa ya, keluar. Yang penting kita udah transfer, udah kita bilang juga udah transfer, langsung ke to payment page teman-teman ya. To payment page kita langsung aja ke base bank transfer ya. Bank transfer sebetulnya BCA Mobile juga bisa sama aja. Lalu kita klik transfer notifinya. Oke, jadi ini kita tinggal nunggu nih teman-teman ya. Jadi di sini dikasih waktu ya, paling lama 14 menit ya, berarti 15 menit paling lama aset kita sudah pasti masuk ya teman-teman. Coba sambil kita kasih sekali lagi foto kita ya. Gue nggak tahu ya kenapa emang beberapa kali ini suka lama ya teman-teman, tapi nggak ada masalah. Bentar lagi saldo gue yang tadi kita lihat bareng-bareng cuma 7.400.000 harusnya bakalan jadi 7.900.000-an ya, atau selisih kurs tuh paling sedikit lah ya. Tuh, ke cancel lagi entah kenapa ya. Mungkin sinyal gue yang kurang bagus memang sekarang ya. Oke, ini kita tunggu aja sebentar ya. Ini pasti masuk situ. Nah, udah sukses tuh, langsung masuk tuh. Gua langsung dapat $34,75 guys ya. Jadi kurang lebih seperti itu proses P2P ya. Langsung aja kita kasih komen positif dan done, dah selesai. Dan kita bisa langsung lihat saldo kita teman-teman. Nah, saldo kita itu, nah ini teman-teman ya, lihat saldo kita tuh bukan 500.000 ya, tapi 494.000. Kenapa selisihnya teman-teman? Memang setiap kali P2P pasti ada selisih seperti ini teman-teman ya. Jadi pasti nilai mata uang yang kita transfer 500.000 itu kita nggak terima 500.000 karena kan ada selisih kurs dolar semacam itu ya. Dari sini jangan lupa guys, ini ingat masih uangnya kita itu masih di dompet founding ya. Jadi belum masuk dompet di spot atau overview yang seperti ini teman-teman ya. Oh sorry, sudah masuk overview tapi belum masuk ke spot. Artinya uang yang di sini teman-teman ya, uang yang di founding ini belum bisa kita belanjakan. Ya, harus kita pindahin dulu ke dompet spot teman-teman. Jadi kalau misalnya kita belanjakan, kalian lihat BUSD gue cuma $516. Harusnya BUSD gue itu 500 ditambah berapa tadi? Founding gue $34. Berarti ini ditambah 34, harusnya $550 ya. Cuma sekarang masih di angka $516 gitu karena belum kita pindahin. Nah, kita tuh kalau mau beli koin harus kita pindahin dulu guys. Caranya adalah gampang banget. Ini transfer aja. Ya, transfer dari founding ke spot ya, itu sudah benar founding ke spot, lalu kita BUSD ya, kita max aja, udah tuh 34 sekian dolar dari dompet founding pindahin ke dompet spot teman-teman ya. Kita pindahin confirm transfer, yes, transfer successful, beres. Kita udah nggak ada uang lagi di dompet founding, semua uang kita ada di dompet spot. Kalian bisa lihat BUSD gue $551 ya, tadi kan cuma 516 ya, sekarang udah 551 gitu guys ya. Dan saldo gue kalian bisa lihat udah di angka 7.880.000 ya, selisih 12.000 ya guys ya. Nggak apa-apa lah, kurang lebih seperti itu teman-teman prosedurnya ya. Jadi ya sudah beres ya. Mau mencairkan uang gimana bang? Bisa, mau mencairkan uang juga bisa teman-teman dengan proses yang sama ya. Jadi kalian misalnya beli Shiba nih atau beli Doge gitu kan, cuan ya kan, cuan gitu. Nah setelah cuan kalian sudah menjualnya dalam bentuk USDT atau BUSD ya kan. Abis itu kalian founding teman-teman ya. Nah pas founding ini P2P juga ya kan, P2P juga. Nah tadi kan gue buy, tadi tuh gue buy teman-teman ya, buy BUSD gitu kan tadi ya. Nah kalian tuh sell. Nah sell USDT atau BUSD, terserah kalian tuh satuan mata uangnya pas nuker tuh apa gitu, BUSD apa USDT ya kan. Kalau misalnya mau ngejual juga ini harus dipindahin ke founding. Jadi dari spot nih misalnya BUSD-nya ya kan. Nah dari BUSD ini kita transfer dulu teman-teman ya, transfer dulu dari spot ke founding. Nah yang dipindahin apa? Misalnya gue ada BUSD kan. Nah BUSD gue pindahin misalnya $100 nih, misalnya $100 kan. Nah, $100 gue pindahin dulu ke founding. Nah, di founding ini dompet ya gue udah punya $100. 100 BUSD gitu kan. Nah, dari sini BUSD gue baru gue jual, gue jadiin ke rupiah gitu guys ya. Jadi keluar langsung uangnya. Masuk langsung ke rekening kita guys ya. Dari sini P2P ya kan. P2P BUSD ya kan, kita pencet sell BUSD ya kan. Nah, lalu di sini kita sell, misalnya kan kita sell. Nah, kita tinggal masukin tuh $100 ya kan. Select payment method misalnya. Kita mesti bank transfer teman-teman ya, bank transfer BCA gitu kan. Nah jadi kurang lebih kayak gitu guys, gampang banget ya. Oh ini aja nih BCA Mobile tuh kita bisa pakai BCA Mobile ya, tuh all $100, select paymentnya, add BCA Mobile. Kita langsung add aja QR code-nya kita teman-teman ya. Cara dapat QR code BCA gimana sih? Nah kalau buat teman-teman yang pakai BCA Mobile, caranya adalah begini nih teman-teman. Ini kan menu utamanya ya guys ya. Nah lalu kita pencet aja langsung krisnya kita gitu guys ya, krisnya sini ya. Nah dari kris kita ini kita
show QR code. Nah, di sini nih teman-teman ya. Nah, jadi ini QR code-nya teman-teman ya. Nah, ini QR code tinggal kita save, udah gitu kita kirim ke si penjual tadi. Udah beres. Semudah itu teman-teman ya untuk melakukan proses transaksi di Binance guys ya. Dan uangnya masuk kemana Liong? Nah, uangnya itu juga bakal langsung masuk ke rekening kita guys. Jadi nggak ada masalah ya. Jadi Binance itu memang sudah istilahnya dipermudah ya. Nah, jadi sudah beres tuh guys ya transaksi. Gue yakin teman-teman semua yang di rumah sudah bisa tuh ya masukin dana, udah gitu mencairkan dana juga kalau misalnya ada cuan ya kan. Nah, Binance itu gini teman-teman ya. Ini adalah segi positif dan negatifnya dari Binance. Jadi positifnya itu bisa dibilang kalau misalnya koin yang nggak market cap-nya besar itu sulit banget masuk Binance ya. Bahkan jarang banget ada koin market cap kecil yang bisa masuk Binance ya. Tapi setback-nya begitu teman-teman. Jadi karena memang market cap-nya cuma bisa yang besar masuk Binance, banyak banget koin-koin di luar sana yang tidak masuk exchange teman-teman ya. Exchange-nya itu masuk ke yang lain bukan Binance. Ada KuCoin, ada Get.io, ada macam-macam lah pokoknya ya. Itu mungkin nanti kita bahas satu persatu mengenai KuCoin, Get.io dan lain-lain ya. Nah, jadi Binance itu selain tempat exchange-nya buat mata uang ya guys ya, kita udah transfer segala macam. Binance itu sebetulnya juga ada launchpad guys ya. Tapi kalau gue pribadi jujur aja sampai sekarang belum banyak menggunakan launchpad ini ya, karena launch pool di sini juga cukup banyak ya. Kalian misalnya tuh ada high, ada poolnya juga. Jadi kayak istilahnya menaruh uang di sini juga bisa gitu ya, stake now. Dan dia bakal dapat APY 6%. Nah, tapi ini kalau menurut gue butuh sedikit knowledge yang lebih dalam ya. Tapi nanti mungkin di video selanjutnya bisa kita bahas ya guys ya. Langsung aja pakai Binance ya, karena Binance juga kalau menurut gue cukup aman ya, market cap-nya gede banget. Dan Binance itu juga posisi ketiga ya guys ya, setelah BTC dan ETH. Jadi gue yakin Binance ini udah aman banget gitu ya untuk centralized exchange-nya ya kan. Jadi kurang lebih seperti itu video dari gue hari ini ya Liong di FISTAR Indonesia. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Gue harap kalian terhibur dan suka konten seperti ini. Komen aja di bawah kira-kira mau next-nya bikin tutorial apa atau knowledge apa yang perlu gue sharing buat teman-teman semua yang di rumah. Terima kasih buat yang udah nonton. Gue Liong pamit dulu. See you in the next video. Bye-bye.